Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini di sini saya berbagi informasi mancanegara kawan ya. Dari media online Demokrasi News dengan judul Geger Aturan Baru Bulan Ramadan Arab Saudi, Batasi Ajan, Larang Anak ke Masjid. Nah, coba simak selengkapnya kawan. Jelang Ramadan akhir bulan ini, Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi mengeluarkan aturan baru terkait pelaksanaan ibadah dan kegiatan yang biasa dilakukan umat muslim di bulan ini. Peraturan tersebut dikeluarkan pemerintah pada pekan lalu. Namun ternyata peraturan tersebut menuai kontroversi di kalangan publik. Bahkan aturan itu juga disorot dan menimbulkan reaksi dari banyak muslim di seluruh dunia. Para kritikus menilai aturan tersebut seperti berupaya untuk membatasi pengaruh Islam dalam kehidupan publik. Hal ini kemudian erat dikait-kaitkan dengan kondisi Arab yang akhir-akhir ini gencar membuka diri, membuat sejumlah pagelaran musik dengan mengundang musisi asing. Tercatat ada 10 poin yang disampaikan oleh lembaga pemerintahan itu dalam akun Twitternya. Berikut beberapa aturan tersebut dikutip di Middle East Monitor Jumat 10 Maret 2023. 1. Imam dan muadzin tidak boleh absen kecuali sangat mendesak. 2. Salat tarawih malam tidak diperpanjang. Ketiga, menyelesaikan salat tahajud pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sebelum azan subuh. 4. Salat juga diminta diadakan dengan waktu yang cukup agar tidak menyusahkan jamaahnya. 5. Hal-hal seperti menggunakan kamera di masjid untuk memotret imam dan jemaah selama salat tidak diizinkan. 6. Tidak mentransmisikan hal-hal terkait masjid atau menyiarkan di media apapun. 7. Melarang masjid mengumpulkan sumbangan keuangan untuk mengatur makan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. 8. Untuk buka puasa, makanan disiapkan dan di area yang ditentukan di halaman masjid, bukan di dalam masjid itu sendiri. Ini nantinya dilakukan di bawah tanggung jawab dari imam dan muadzin. 9. Pembatasan jumlah dan volume keras suara yang mengumandangkan azan. Ya, pembatasan jumlah dan volume pengeras suara yang mengumandangkan azan. 10. Orang tua tidak diizinkan membawa anak ke masjid untuk sholat. Kendati demikian, juru bicara Kementerian Abdullah El-Nezi menepis kekhawatiran tersebut dalam wawancara telepon dengan saluran tersebut Al-Saudia. Ia menyatakan bahwa semua hal itu dibuat agar pelaksanaan ibadah lebih teratur dan khusyuk di bawah tanggung jawab imam. Kementerian tidak mencegah berbuka puasa di masjid, tetapi sebaliknya menyelenggarakannya, sehingga ada penanggung jawab yang mendapat izin darinya dan mendapat fasilitas dalam rangka menjaga kesucian dan kebersihan masjid serta tidak memungut sumbangan selain kedinasan, terangnya. Larangan merekam dan menyebarkan sholat bertujuan untuk melindungi platform dari eksploitasi, bukan karena ketidakpercayaan terhadap imam, pengkhotbah atau dosen, melainkan untuk menghindari kesalahan, terutama jika itu tidak disengaja. Lanjutnya, sumber CNBC. Nah, itu informasi kawan dari Arab Saudi ya. Di sini ada beberapa poin ya, contohnya eh, berbuka puasa yang tadinya di dalam masjid ditaruh di luar. Nah, saya kira itu tidak masalah ya, biar masjid juga tidak kotor. Ya, jadi kalau mau buka puasa di luar, dan saya yakin itu banyak yang lakukan. Nah, yang masih menjadi kontroversi ini adalah terkait masalah ah, pembatasan jumlah dan volume azan. Ini kan belum ada kategorinya seperti apa. Yang kedua, masalah anak-anak tidak boleh ke masjid di bawah orang tuanya. Wah, ini yang jadi kontroversi. Padahal kalau kita melihat sejarah-sejarah ya lewat hadis-hadis riwayat Rasulullah, bahkan di masa Rasulullah itu cucu Rasulullah di saat sholat
ya cucunya itu sampai manjat-manjat dan sebagainya, dan itu tidak ada masalah karena ah, ala bisa karena biasa ya, ala bisa karena biasa. Jadi kalau terbiasa ke masjid dari kecil ya, telinganya mendengar suara azan, telinganya anak-anak kecil ini mendengar ya, mendengar suara-suara orang baca Al-Quran, mendengar orang berbicara tentang agama, ya mungkin ada yang di sana juga bisa ketemu ya teman-temannya yang masih kecil. Nah, mungkin yang perlu di sini ditertibkan adalah di saat mungkin di saat imam lagi menyampaikan eh, ceramah, itu mungkin anak kecil didiamkan atau dicarikan satu tempat khusus ya, khusus untuk anak kecil, untuk tempat mereka bermain. Ya, ataukah yang sudah bisa dibawa orang tuanya taruh di sampingnya suruh mendengarkan di saat ada ceramah, di saat sholat pun sama ya. Ada petugasnya ya, untuk mungkin anak kecil ini karena belum bisa sholat, mungkin dicarikan tempat dia yang kedap suara tapi di situ dia bisa bermain. Karena kan orang ke masjid itu sebelum masuk masjid kan biasanya itu kan banyak orang ramai anak-anak ya, sebelum sebelum sholat, sebelum ya, ceramah imam, biasanya kan ada waktu-waktu tuh, nah situlah anak-anak itu main-main. Karena tujuannya banyak, daripada anak-anak kecil ini ya orang tuanya pergi ke masjid, anak kecil ini mungkin di rumah nggak ngerti apa yang dilakukan, ya kan, kalau dia sibuk dengan main game bahaya juga, atau mungkin dia nyuri-nyuri keluar rumah main. ah yang penting sebenarnya ini anak teknis ya, ini ada pro dan kontra. Ya memang kalau kita dengar tadi alasan dari Arab Saudi ini adalah biar lebih khusus sholatnya, itu masuk akal juga. Tapi menurut saya bukan berarti anak kecil ini dilarang untuk ikut ke masjid. Karena banyak sekali juga manfaatnya untuk ke masjid ya. Biar dia terbiasa ke masjid, terbiasa mendengar mendengar ceramah juga, ya terbiasa mendengar suara baca Al-Quran, dan bisa melihat cara orang bagaimana caranya sholat. Oh, dia bisa melihat karena dari masa kecil itulah mereka akan terbiasa. Jadi kalau dihalangi ya mungkin ini tidak masuk kawan. Nah, ini saja bagaimana menurut sahabatku terkait informasi ini. Silakan berikan tanggapannya atau masukannya atau seperti apa. Dan jangan lupa bagikan videonya kawan. Terima kasih dan tetap semangat. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.